Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, masih semangat ya dalam mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia ataupun perkuliahan-perkuliahan yang lainnya. Ya, semoga masih antusias, masih apa ini ya, masih menggebu-gebu untuk mengikuti perkuliahan sampai akhir. Di pertemuan kali ini, di pertemuan ke berapa ini? Keempat atau kelima ya? Kelima, ya, kelima seingat saya. Nah, di pertemuan kelima ini sedikit menarik. Sedikit menariknya karena di pertemuan kali ini saya akan memberikan giveaway untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, terutama nanti ya untuk giveaway nanti sajalah itu ya. Nanti akan saya sampaikan di pertengahan ataupun di akhir-akhir video ini. Yang pasti kalian silahkan simak dengan baik-baik materi terkait dengan kalimat efektif ini. Jadi materi kali ini adalah materi kelanjutan dari materi yang kemarin. Jadi materi yang kemarin yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian simak, itu ya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi materi yang sudah saya sampaikan itu dari awal, terutama dari kemarin saya membicarakan tentang ejaan, itu seluruhnya bisa dipakai dan memang harus dipakai secara berkesinambungan dari materi selanjutnya ke materi yang selanjutnya. Jadi untuk materi yang telah lalu silahkan jangan dilupakan. Jadi pernah saya bilang dulu gitu ya, materi ini terutama dalam mata kuliah bahasa Indonesia karena nanti goalnya itu adalah kegiatan menulis. Maka silahkan apa yang sudah saya sampaikan itu seluruhnya kalian pelajari dengan baik-baik dan silahkan itu diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Yang nyata seperti apa? Ya misalkan kalian menulis, entah itu menulis makalah, artikel, ataupun menulis yang lain. Silakan ejaan bahasa Indonesia diterapkan, kemudian yang selanjutnya dalam kalimat ini, kalimat efektif ini juga nantinya tolong silakan ini diterapkan dalam penulisan kalian. Sehingga nanti tulisan kalian itu nanti mudah dipahami, ya, kemudian mudah dipelajari oleh para pembaca. Nah, sebelum lanjut ke materi tentang kalimat efektif ini, saya tekankan lagi bagi teman-teman yang belum membaca teknis perkuliahan ini yang sudah saya sampaikan di kolom deskripsi, silahkan teman-teman baca dulu kolom deskripsinya. Kemudian silahkan dipatuhi supaya presensi kalian terutama itu nanti kalian tidak dirugikan. Nah, jika teman-teman sudah membaca deskripsi dan mematuhi apa yang sudah saya sampaikan di situ, mari kita lanjutkan untuk materi tentang kalimat efektif. Oke, yang pertama kita membicarakan tentang hakikat kalimat efektif terlebih dahulu. Ini penting banget ini ya. Jadi materi ini daging semuanya isinya. Karena dalam materi ini, terutama kenapa bahasa Indonesia itu ada di prodi kalian gitu ya. Ya, itu disebabkan karena teman-teman nanti atau mata kuliah ini nanti goalnya adalah di karya ilmiah. Terutama ini lebih memfokuskan di karya ilmiahnya. Supaya kalian atau tulisan kalian itu nanti tambah maju, tambah bagus, kemudian mudah dipahami oleh orang lain. Sehingga nanti dalam jangka yang pendek, dosen kalian atau dosen pembimbing kalian nantinya itu bisa memahami tulisan kalian dengan baik. Kalau sudah baik, sudah bisa dibaca dengan oke, dosen pembimbing kalian oke, bisa menangkap apa yang kalian sampaikan, ya sudah, kalian nanti pasti akan cepat sekali lulus untuk mata kuliah entah itu bahasa Indonesia ataupun skripsi ya, bukan mata kuliah ya, itu ya untuk tugas skripsi. Nah, yang pertama kita bicarakan terkait dengan hakikat kalimat efektif. Nah, yang namanya kalimat efektif itu ya memiliki potensi untuk menyampaikan informasi secara tepat sesuai dengan maksud dan tujuannya. Di awal tadi saya sampaikan. Yang pasti yang namanya kalimat efektif ini harus bisa menyampaikan maksud dan tujuan, bisa diterima oleh pembaca sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulisnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh penulis itu seluruhnya bisa diserap oleh para pembacanya. Nah, dalam dunia tulis-menulis, supaya orang lain itu bisa memahami kalian dengan baik dalam media tulisan, ini
sebenarnya tidak semudah ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara, ya orang lain itu dengan mudah bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Karena apa? Satu, ya mungkin karena langsung. Kemudian yang kedua, karena ya dalam berbicara kita kan memiliki lafal, tekanan, intonasi, jeda yang seluruhnya bisa kita lafalkan semuanya. Jadi ketika kita lafalkan dalam pembicaraan, ya itu pasti akan meningkatkan meningkatkan makna yang akan kita sampaikan sehingga orang lain itu bisa dengan cepat memahami apa yang kita sampaikan. Bisa cepat memahami, kemudian juga dengan cepat bisa merespon apa yang kita sampaikan. Tapi beda halnya kalau kita menulis, ya. Dalam tulisan itu bisa menyebabkan miskomunikasi kalau kalian itu tidak menulis dengan baik, gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi konflik kalau orang yang membaca atau yang menulis itu secara tidak benar. Itu pasti bisa menjadi suatu polemik atau bisa menjadi sebuah pertengkaran yang hebat, ya. Jadi ini kedudukan kalimat efektif itu sangat penting. Karena ya tulisan itu kan selalu digunakan dalam kehidupan kita. Maka kalian harus hati-hati ketika kalian menulis. Kemudian yang kedua, dalam kalimat efektif itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi dalam kalimat efektif itu yang namanya subjek dan predikat itu harus ada, wajib harus ada. Entah nanti nggak ada objeknya, pelengkapnya, keterangan, nah itu nanti. Yang penting awal itu harus ada subjek. Predikatnya terlebih dahulu. Jadi kalau ada kalimat yang tidak ada subjeknya, pasti kalimat itu salah, pasti tidak efektif. Demikian juga kalau tidak ada predikatnya, jelas itu juga tidak efektif, ya. Atau subjek dan predikat nggak ada, malah ada objek, keterangan, pelengkap. Nah, itu juga tambah nggak efektif lagi, karena nggak tahu maksud dan tujuan atau yang dibicarakan dalam kalimat itu apa, itu tidak jelas sama sekali. Nah, maka minimal harus ada subjek dan predikat dalam satu kalimat itu. Kemudian yang ketiga, kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur, pembicara, atau penulis secara tepat sehingga gagasan yang diungkapkan dapat dipahami oleh pendengar atau pembicara secara tepat pula. Ini yang disebut dengan kalimat efektif. Jadi dalam kalimat efektif itu hati-hati karena ini tadi saya sampaikan, ini berbeda sekali dengan bahasa lisan. Kalian dalam kalimat saja kalian salah meletakkan koma, itu bisa menjadi perkara. Padahal aslinya kalimatnya itu sama persis. Tapi karena kalian itu serampangan dalam meletakkan tanda koma, nah itu bisa menjadi malapetaka sebenarnya. Nah, itu harus hati-hati ya. Kalian harus betul-betul menerapkan apa yang sudah saya sampaikan dalam tulisan kalian. Terutama kemarin ada materi tentang ejaan yang saya sampaikan sampai 2 video kemarin. Kemudian yang keempat, yang kalimat efektif itu memiliki daya informasi yang tepat dan baik, ya jelas ini ada kaitannya dengan atas ya. Kemudian yang terakhir, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pembaca atau pendengar itu dapat memahami pikiran penulis atau pembicara dengan mudah, jelas dan lengkap. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Buatlah kalimat itu dengan hati-hati. Silakan, kemarin di awal perkenalan kita, saya pernah menyampaikan teman-teman ya setidaknya kalian memiliki atau membeli EYD, ya, ejaan yang disempurnakan. Yang tidak sampai 100 halaman, ya seingat saya itu tidak sampai 100 halaman. Coba itu dihafalkan, dibaca setiap hari. Supaya kalian nanti ketika melihat gitu ya, dalam satu kalimat, kalian langsung tahu, ini kalimat ini ada kesalahan ini ada kesalahan ini. Nah, jadi nanti kalian akan cepat tanggap, ini salah, ini betul, ini tidak efektif, ini kurang koma, ini kurang titik, ataupun yang lain. Kemudian yang selanjutnya, ada syarat kalimat efektif. Ya, kalau kalian belum paham tentang kalimat efektif, ya tidak ada salahnya kalian mempelajari tentang syarat kalimat efektif. Supaya kalian nanti tahu, oh ternyata kalimat efektif itu harus begini, begitu, begini, gitu ya. Jadi, kalian nanti bisa membuat kalimat itu dengan sempurna. Yang pertama, kalau kita berbicara syarat kalimat efektif, dalam satu kalimat itu harus ada kesatuan gagasan.
Dalam arti ya terdapat satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Ingat ya, terdapat satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Jangan lebih dari satu ide pokok. Karena kenapa? Ya pasti akan menyulitkan pembaca. Kalimat ini membicarakan apa, ini apa, ini apa, nggak jelas. Jadi jangan lebih dari satu ide pokok dalam satu kalimat. Bahkan nanti itu yang di pertemuan yang selanjutnya, kalau berbicara paragraf saja itu juga sama. Dalam satu paragraf itu juga meskipun ada banyak-banyak kalimat ya tetap dalam satu paragraf itu cuma ada satu ide pokoknya, membicarakan apa dalam satu kalimat itu. Jadi seluruh kalimat-kalimat itu harus saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak boleh kalimat satu berbicara A, yang satu berbicara Z, kemudian yang satu berbicara D, nggak boleh. Jadi seluruhnya itu harus membicarakan ide pokok sesuai dengan ide pokok yang sudah diterapkan di situ. Nah, sama halnya di dalam kalimat. Dalam satu kalimat itu juga cuma ada satu ide pokoknya. Nah, contoh ya, contoh. Ini adalah contoh yang salah. Melihat perkembangan penduduk RW 12 Kampung Gedung Gede yang semakin padat, namun tidak didukung dengan kemampuan perekonomian yang cukup, yang tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana prasarana yang memadai. Jika kalian cermati kalimat ini seolah-olah betul. Seolah-olah loh ya, gitu ya. Seolah-olah betul. Padahal kalimat ini adalah salah satu bentuk kalimat yang tidak efektif. Karena kenapa? Ya, sekilas saja sudah kelihatan. Panjang sekali kalimat ini, gitu ya. Ini sampai berapa? Sampai 3 baris. Oh, panjang sekali kalimat ini. Pasti ada nggak beres di sini. Ya, ketidakberesan di mana? Ternyata di sini lebih dari satu ide pokoknya. Jika kita cermati, yang pertama itu membicarakan tentang perkembangan penduduk. Kemudian yang kedua membicarakan tentang perekonomian yang tidak cukup. Kemudian yang ketiga membicarakan tentang sarana dan prasarana. Dimasukkan dalam satu kalimat. Iya, muntah kalimat ini, istilahnya kan gitu ya. Ini muntah kalimat ini. Nah, kalau kalian memaksa mau dimasukkan, ya buat kalimat ini menjadi sebuah satu paragraf, di mana ini terdiri dari 3 kalimat. Nah, itu baru benar. Tapi kalau dimasukkan dalam satu kalimat, ya muntah kalimat ini. Orang lain susah memahami ini. Nah, maka dalam kalimat ini, gitu ya, ini bisa dipecah menjadi 3 kalimat. Yang pertama, perkembangan penduduk RW 12 Kampung Gedung Gede yang semakin padat. Kemudian kalimat yang kedua, perkembangan itu tidak didukung perekonomian yang cukup. Ya, ini membicarakan perekonomian. Kemudian yang ketiga, kita tidak menyadari bahwa perkembangan itu memerlukan sarana prasarana yang memadai. Nah, yang ketiga membicarakan sarana dan prasarana. Jadi jangan digabung menjadi satu. Buatlah kalau misalkan ini memang diperlukan, ya buat menjadi satu paragraf. Nah, ini syarat yang pertama tentang kalimat efektif yang perlu kalian jadikan dasar di benak kalian. Hanya ada satu gagasan pokok dalam satu kalimat ataupun nanti dalam satu paragraf. Kemudian yang kedua, dalam kalimat itu ya ada yang namanya kepaduan unsur. Apa ini yang dinamakan kepaduan unsur? Ya, sebuah kalimat ini ya dibangun oleh hubungan yang padu antar unsur pembentuk kalimat. Jadi unsur satu dengan unsur yang lain itu harus ada istilahnya apa ya? Ada kerjasamanya dan saling mendukung satu sama lain. Jangan sampai antara hubungan satu dengan yang lain itu tidak ada keterkaitan. Nah, itu ya nggak boleh. Nah, unsur kalimat yang dimaksud ini ya entah itu katanya, frasanya. Frasa tahu ya, harusnya tahu. Frasa ini gabungan kata yang tidak melebihi batas fungsi. Ya. Oke, kemudian ada isi atau tanda baca, kemudian dan struktur. Misalkan di sini subjek, predikat, objek dan unsur yang lainnya. Seperti contoh ini contoh yang betul ya. Mahasiswa melakukan unjuk rasa. Nah, ini kalian bisa memahami ya kalimat ini ya, karena ini kalimatnya sudah betulnya sudah efektif. Subjeknya mana? Mahasiswa. Melakukan apa? Predikat, unjuk rasa, objek. Nah, ini sudah betul kian minimal tadi saya sampaikan dalam kalimat itu ada subjek dan predikatnya. Ini sebenarnya sudah menjadi kalimat yang efektif gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, dalam membuat membuat sebuah kalimat supaya lebih efektif lagi, maka di sini kalian harus menerapkan kesejajaran bentuk, terutama kesejajaran kata dalam satu kalimat itu betul-betul harus kalian perhatikan. Supaya apa? Ya, supaya pembaca itu nyaman dalam membaca.
Jadi kalau jalan tol itu tidak ada yang berlubang. Kalau ada yang berlubang kan jadi nggak enak gitu kan jalannya. Sama halnya ketika membaca gitu kan. Kalau misalkan ada yang aneh dari tulisan itu pasti tiba-tiba terganjal saja aktivitas membaca kita. Nah, di sini ya kesejaran bentuk ini adalah dipakainya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasanya di dalam sebuah kalimat. Contohnya, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Kira-kira mana? Nah, dari contoh ini kira-kira mana keparalelan atau kesejajaran dari dalam satu susunan kalimat ini? Kira-kira yang mana? Ya, nih satu, lihat sejajaran pembelian menggunakan gitu ya. Kemudian pembuatan gitu ya. Kata kerja menggunakan imbuhan kemudian ada pelabelan buku menggunakan lagi. Jadi pe. Enak. Kalau di sini menggunakan ya sini ya me. Ini terutama dalam kalimat ini, kalimat perincian. Jadi gunakan derajat yang sama. Jadi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Kalau misalkan satu diganti gitu ya, membeli buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku kan nggak enak, nggak nyaman. Ya, jadi silakan buat itu ya, bentuknya itu paralel antara satu dengan yang lainnya supaya dalam membaca atau pembaca itu nyaman sekali membaca tulisan kalian. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat ini dalam kalimat efektif yaitu ada ketepatan makna. Jadi maknanya ini harus tepat. Artinya apa? Ya di sini suatu perlakuan khusus yang menonjolkan bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Ini dinamakan ketegasan makna atau terdapat sebuah penekanan dalam kalimat ya. Nah, berdasarkan identifikasi terdapat 4 cara yang dapat digunakan untuk memberikan perlakuan khusus pada kalimat. Yang pertama di sini kalau kalian ingin memberikan penekanan, kalau kita berbicara kan kita mudah memberikan penekanan itu. Awas, minggir dari situ. Berarti ada penekanan kata awas itu ya. Nah, kalau dalam kalimat itu kan kalian tidak bisa memberikan tekanan selayaknya kalian berbicara. Nah, maka di sini dalam tulisan itu ada 4 cara. Yang pertama di sini meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Biasanya orang membaca itu kan pasti berapa ya 2 detik pertama itu pasti akan memperhatikan awal-awal kata gitu ya karena ya memang belum capek dalam aktivitas membaca. Nah, maka setidaknya itu menjadi strategi kita kalau kita ingin memberikan penekanan dalam sebuah kalimat. Jadi apa yang ingin kalian tekankan silahkan kalian masukkan atau ya gimana caranya diolah supaya itu ada di depan kalimat supaya orang itu langsung ngeh pada bagian depan tadi. Kemudian yang B, silahkan melakukan pengulangan kata atau melakukan repetisi. Jadi dalam satu kalimat yang kiranya itu perlu penekanan atau itu kalian anggap penting, ya silahkan itu diulang-ulang dalam satu kalimat. Yang pasti di sini diulang-ulang itu bukan berarti kalian melakukan pemborosan gitu ya. Kalau pemborosan ya nggak boleh. Silakan melakukan pengulangan, di mana pengulangan itu tetap nyaman dibaca. Nah, karena di sini ya kalau diulang-ulang itu kan orang lain akan menaruh perhatian. Kalau cuma disampaikan sekali kan biasanya itu orang ya mudah lupa ya. Jadi di sini silakan lakukan repetisi tetapi jangan mubazir. Kalau misalkan terlihat mubazir dan menggunakan kata yang sama, ya cari sinonimnya gitu ya, cari sinonimnya sehingga kalimat itu ya tetap ada repetisinya tapi tidak membosankan untuk dibaca. Kemudian yang C, melakukan pertentangan kata terdapat ide yang ditonjolkan. Ya biasanya tentangkan saja gitu kan dengan suatu konsep yang besar gitu ya. Itu biasanya orang itu akan menaruh perhatian. Kemudian yang D, mempergunakan partikel penekan atau gunakanlah penegas. Lah, kah, tah, ya. Makanlah, ya. Jadi ada lah atau pergilah, ya. Lah. Itu berfungsi sebagai penegas dari kata yang sebenarnya ingin kalian tonjolkan dalam satu kalimat. Contohnya gitu ya. Yang pertama ada saya suka kecantikannya, kelembutannya, dan
senyumnya. Ini kan menekankan bahwa ada kecintaan atau kesukaan dan seseorang karena ada kecantikannya, kelembutannya, ataupun senyumnya. Kemudian yang kedua, dialah pelaku pembunuhan 7 gadis di Surabaya tahun lalu. Dialah, bukan sayalah gitu ya, tapi dialah, dia. Jadi ada penekanan menggunakan partikel lah tadi. Kemudian yang jangankan 1.500.000, 200.000 saja dia tidak punya. Nah, ini berarti sesuai dengan pada bagian yang ke berapa tadi, yang ke D, dan pergunakan bukan yang ke D, yaitu pada bagian yang C, dia melakukan pertentangan kata terhadap ide yang ditonjolkan. Kita menentangkan, jangankan 1.500.000 atau 200.000 saja saya tidak punya, gitu ya. Jangan minta dong 1 juta, ya. Saya punyanya cuma 100.000. Nah, ini beberapa kiat-kiat yang bisa kita gunakan supaya kita bisa memberikan penekanan supaya orang lain itu menaruh perhatian pada bagian yang kita tekankan pada suatu kalimat. Caranya seperti itu gitu ya. Jadi beda kan dengan aktivitas kita ketika berbicara dengan orang lain. Nah, ini setidaknya ini kiat-kiat yang bisa kalian gunakan ketika kalian menulis nanti. Kemudian yang kelima, ya tadi saya sampaikan gitu ya, ada hubungannya dengan yang nomor berapa tadi? Yang repetisi. Jadi boleh diulang-ulang, tapi tetap harus menerapkan prinsip kehematan kata. Meskipun diulang, tapi bukan berarti kita melakukan sebuah kemubaziran dalam kalimat. Itu tidak boleh. Jadi meskipun repetisi, tetap kita memerlukan kehematan dalam penggunaan kata. Jadi kehematan di sini di dalam kalimat efektif yang memenuhi syarat kehematan kata, ya ini paling tidak 3 hal yang harus ada. Jadi ketiga hal tersebut itu, yang pertama bisa dan kita melakukan penghilangan. Misalkan dalam pengulangan subjek, itu bisa kita hilangkan. Kemudian yang B, penghilangan superordinat. Ini hilangkan juga. Gitu ya, misalkan nyanyanya, ini hilangkan. Dan kepadanya, sayanya, dia, nyanyanya. Dalam satu kalimat nyanya banyak, buang. Kemudian yang C, penghilangan kesinoniman. Ya, kalau misalnya itu tidak perlu, itu buang saja. Misalkan contoh, yang ada contoh kesalahan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian. Untuk contoh yang A ini, sekilas kita lihat ya nyaman-nyaman saja, sepertinya tidak ada yang salah gitu kan. Misalkan kalian mungkin diminta untuk mencari kesalahannya, mungkin kalian tidak ketemu gitu kan, mana salahnya pada kalimat A ini, gitu, mana salahnya. Padahal kalau kalian sudah mempelajari prinsip atau syarat pembuatan kalimat efektif, ini pasti ketemu kesalahannya. Kesalahannya di mana? Ya, ini kita buang saya ini, atau penghilangan pengulangan subjek. Saya ini sudah saya, di sini saya lagi, ya saya ini dibuang saja. Ya, jadi kalimatnya menjadi seperti apa? Saya melihat dengan ini saja, saya melihat sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian. Udah gitu saja sudah jadi kalimat yang efektif daripada kita menggunakan kalimat yang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian. Buang ya. Jadi menjadi kalimat saya melihat bahwa mahasiswa itu belajar seharian. Ini sudah cukup. Kemudian yang ke B, manajer itu dengan segera mengubah rencananya setelah bertemu direkturnya. Ini juga sama gitu ya. Sekilas ini betul, ya. Sekilas ini tidak ada yang salah. Mana salahnya? Apa mana salahnya? Nah, yang B, penghilangan superordinat. Manajer itu dengan mengubah rencananya, ini sudahnya setelah bertemu direkturnya, nyanya diulang sampai 2 kali dalam satu kalimat. Ya, buang salah satu dan jangan gunakan dua-duanya supaya kalimat ini lebih menekankan prinsip kehematan dan enak untuk dibaca. Terus jadinya apa? Jadinya manajer itu dengan segera mengubah rencana setelah bertemu direkturnya. Enak kan kalimatnya kan dibanding kalimat yang pertama tadi. Misalkan manajer itu dengan segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan direkturnya. Kan nggak enak. Kemudian yang ke C ya. Agar supaya Anda memperoleh nilai ujian yang memuaskan, belajarlah baik-baik. Mana yang salah ya? Seolah-olah nggak ada yang salah, kayaknya betul. Padahal ini ada yang salah. Hilangkan kesinonimannya.
Misalkan kita buang kata supayanya, ya, atau kita buang agarnya, agar-agarnya, kita buang, gitu ya. Menjadi apa ini? Jadi agar supaya ini gunakan salah satu saja, jangan gunakan semuanya. Jadi misalkan agar Anda memperoleh nilai ujian yang memuaskan, belajarlah baik-baik, itu satu. Atau supaya Anda memperoleh nilai ujian yang memuaskan, belajarlah dengan baik. Jangan dua-duanya, agar supaya, salah. Atau yang paling sering itu saya lihat mahasiswa menulis adalah merupakan, itu ya. Sinta adalah merupakan pacarnya Anton. Ya salah gitu ya. Gunakan salah satu, gunakan dan gunakan apa tadi? Gunakan adalah atau merupakan. Jangan gunakan dua-duanya, adalah merupakan. Itu juga tidak menerapkan prinsip kehematan. Kemudian yang selanjutnya, logisan. Dalam membuat kalimat itu harus logis. Dalam arti kalimat itu harus bisa diterima oleh nalar. Karena saya sering sekali menemukan dan banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak bisa dinalar atau dalam arti lucu kalimatnya. Ya, mungkin kalau tidak saya jelaskan mungkin kalian tidak memahami, oh ternyata kalimat itu lucu. Kalau logika kalian jalan, gitu ya. Oke, logisan ini maksudnya bahwa ide kalimat dapat diterima oleh akal sehat. Jadi sebuah kalimat yang strukturnya sudah benar pula pemakaian unsur-unsurnya, misalnya Anda baca ada frasa, dapat menjadi salah karena maknanya tidak masuk akal atau lemah dari segi logika. Jadi dalam arti kalimatnya itu dari strukturnya sudah betul, subjek predikatnya oke, hematnya oke, tapi kalau kalian tetap tidak memperhatikan unsur kelogisan, bisa jadi loh kalimat yang sudah oke tadi itu ternyata tidak logis, atau kalimatnya itu tidak bisa diterima oleh nalar. Nah, jadi kelogisan ini tolong kalian yang berlogika, tolong gunakan logika kalian dalam membuat kalimat supaya kalimat itu logis dan bisa diterima oleh nalar. Contohnya, kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilakan. Nih, yang pertama ini. Yang pertama ini saya sering mendengar ya, ketika saya mengikuti acara. MC-MC itu banyak yang menyampaikan seperti ini kepada Bapak Dekan atau kepada Bapak Rektor atau kepada Bapak Lurah, waktu dan tempat kami persilakan. Seolah-olah betul, tapi ini salah. Ini tidak logis. Kalau misalkan dibuat seperti ini, kira-kira yang dipersilahkan siapa? Ya bukan Bapak Dekannya kan, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Coba dibaca, waktu dan tempat kami persilakan. Berarti yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya, bukan Bapak Dekannya. Nah ya, ini juga tidak logis, ya kan? Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah betul, padahal itu salah. Ya, kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian bisa tertawa sendiri gitu ya. Kalau melihat kata-kata yang enggak jelas gitu ya. Nah, supaya jelas ya bagaimana? Ya buat saja dan waktu dan tempat, buang saja ya, karena kita tidak mempersilahkan waktu dan tempat. Jadi seperti apa? Kepada Bapak Dekan, kami persilakan udah gitu saja, tidak perlu ditambah dengan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, ini lebih lucu lagi gitu ya. Masyarakat mengantarkan iring-iringan jenazah menuju ke pemakaman, ya kan? Betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Seolah-olah kalimatnya itu betul, tapi kalimat ini sebenarnya mengerikan. Mengerikannya di mana? Coba ditelaah satu-satu. Masyarakat mengantarkan iring-iringan jenazah menuju ke pemakaman. Mana salahnya? Coba dipikir. Saya hitung. 1, 2, 3. Sudah ketemu? Ya salahnya itu loh. Coba dibaca. Masyarakat mengantarkan iring-iringan jenazah menuju ke pemakaman. Pertanyaan saya, yang mati berapa? Yang mengiringi siapa? Yang mati satu kan, yang mengiringi masyarakat kan. Kalau misalkan kalimatnya seperti ini, berarti yang mengiringi siapa? Yang beriring-iringan siapa? Jenazahnya, ya kan? Masyarakat mengantarkan iring-iringan jenazah. Iring-iringan jenazah, berarti yang mati banyak. Logis nggak? Enggak, padahal yang sebenarnya itu yang beriring-iringan masyarakat, bukan iring-iringan jenazah. Oh, jenazahnya satu, ini emangnya pawai mayat kan enggak gitu ya. Jadi bukan iringan-iringan jenazah, masyarakat yang beriring-iringan, jangan jenazahnya, ngeri. Gitu ya. Nah, ini tolong ini seperti ini kan. Lucu kan bentuk kalimatnya kan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, menginjak pukul 10 maka acara ini kami mulai. Mana letak tidak logisannya? Ini juga lucu. Ini juga sering saya dengar ketika mengikuti acara-acara entah di desa, entah di kampus malahan gitu ya. Sering menginjak pukul 10, maka acara ini kami. Ya jangan, tolong
pukul atau waktu ini tolong jangan diinjak-injak. Masa iya bisa diinjak-injak? Jangan menginjak. Gitu kan. Ganti kata penginjak itu dengan kata lain. Masa iya menggunakan kata injak? Gitu kan. Menginjak pukul 10 gitu. Waktu 10-nya itu diinjak. Ya salah. Gitu. Yang betul apa? Memasuki pukul 10. Jangan menginjak pukul 10. Ya aneh. Injak aja duri gitu kan. Jangan menginjak apa ini waktunya gitu ya. Nah ini lucunya kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalian itu akan menjadi orang yang nalar ya, nalar dalam apa ini membaca tulisan-tulisan yang kadang tulisan itu lucu-lucu dianggap betul, ternyata itu salah. Ya. Oke, next selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini kita berbicara struktur kalimat. Ini juga penting. Tadi saya sampaikan, yang namanya kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikatnya. Tapi tidak salah juga, kita perlu mempelajari subjek, predikat, objek, ataupun yang lain, supaya kalian tanggap dan bisa memahami bagaimana struktur dalam sebuah kalimat. Tapi pada dasarnya kalimat itu harus ada subjek dan predikatnya. Harus, itu pokoknya harus, nggak boleh nggak. Yang pertama, gitu ya, berpola dasar ya. Pola dasar dalam kalimat ya cukup subjek predikat saja seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan di sini ada contoh rumah itu besar. Ini sudah menjadi efektif, sudah betul kalimat ini. Kalau dalam kalimat kalimat karya ilmiah atau kalimat yang senyatanya gitu ya. Ini betul. Rumah itu besar, sudah paham ya kalimat ini, rumah itu besar, oh besar ya sudah, ini sudah betul, ini sudah efektif. Kemudian yang kedua, berpola subjek, predikat, objek. Nah ini ada tambahannya apa? Objek. Vinales mengendarai Yamaha M1. Subjeknya adalah Vinales, mengendarai adalah predikat Yamaha M1, ya kan? Jadi siapa Vinales? Vinales ngapain mengendarai? Mengendarai apa? Yamaha M1. Subjek, predikat, objek. Iya, kenapa objek gitu ya? Karena kalimat ini bisa dipasifkan. Kalau kalimat ini bisa dipasifkan, maka objek ini akan berubah menjadi subjek. Coba kalau misalkan ini dipasifkan. Kalau bisa dipasifkan ya berarti ini betul memang ini adalah objek. Coba kita pasifkan menjadi Yamaha M1 dikendarai Vinales. Masuk nggak kalimat itu? Masuk kan? Nah, berarti ini betul, ini adalah objek. Kemudian yang ketiga, berpola subjek, predikat, keterangan. Kita buang objeknya dulu, kita tambah keterangan. Misalkan apa? Presiden Jokowi tiba di Yogyakarta. Kata di Yogyakarta ini adalah menunjukkan, menunjukkan keterangan tempat. Nah, ini tidak perlu panjang lebar itu ya. Oke. Kemudian yang keempat, berpola subjek, predikat, pelengkap. Yamaha M1 dikendarai Vinales. Telaah. Coba kalian telaah dengan contoh yang nomor 2. Di sini subjek, predikat, objek. Tiba-tiba di sini berubah menjadi subjek, predikat, pelengkap. Kok bisa? Ya bisa gitu ya. Jadi Yamaha M1 dikendarai Vinales berubah menjadi Yamaha M1-nya berubah menjadi subjek di sini. Betul ya? Betul. Dikendarai karena dipasifkan menjadi dikendarai, menjadi predikat. Jadi apa? Jadi objek ya? Enggak. Di sini sudah berubah menjadi apa? Menjadi pelengkap. Kenapa pelengkap? Ya, coba kalau di sini misalkan ini diubah menjadi objek. Tadi saya sampaikan, yang namanya objek itu bisa berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, ini kalimatnya sudah pasif. Ya kan? Ini kalimatnya sudah pasif. Coba dipasifkan lagi. Enggak bisa. Ya, maka kata Vinales ini tidak berubah menjadi objek, tapi berubah menjadi pelengkap. Coba dipasifkan. Bisa nggak Vinales dikendarai Yamaha M1? Ya, aneh gitu ya. Yang bisa dikendarai itu Yamahanya, bukan orangnya. Gitu ya. Oke, yang kelima, berpola subjek, predikat, objek, pelengkap. Misalkan di sini Vinales mengendarai Yamaha M1 sempoyongan. Vinales subjek, mengendarai predikat Yamaha M1 objek, sempoyongan. Apa ini? Ini bukan predikat ya, ini pelengkap. Ini pelengkap. Ya, jadi ada objeknya, kemudian ada pelengkapnya juga. Oke, next yang selanjutnya, berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Vinales subjek, mengendarai lagi dia, predikat Yamaha M1 objek dengan kencang. Keterangan apa? Keterangan cara.
Cara apa? Dengan kencang. Jadi ya, sudah paham ya. Keterangan itu ada banyak, pelajari sendiri untuk keterangan itu banyaknya seperti apa. Kemudian yang ketujuh, berpola subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan. Panjang ya. Oke, apa contohnya? Finalis mengendarai lagi. Kayak mengendarai Yamaha M1, sempoyongan tadi siang. Ya sudah, tinggal ditambah lagi. Nah, ini cuma contoh yang sederhana. Yang terakhir ada berpola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Yamaha M1 dikendarai finalis tadi siang. Ya, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Ya, nah, ini cuma bentuk contoh yang saya ambil di media massa. Ternyata dan dalam media massa, koran atau artikel, ternyata koran atau artikel juga menerapkan ada subjek dan predikat dalam satu kalimat. Tinggal nanti dikembangkan. Boleh ada objeknya, pelengkapnya, ataupun keterangannya. Oke, yang selanjutnya. Nah, kalimat berdasarkan struktur gramatikalnya, maka bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada kalimat tunggal. Yang namanya kalimat tunggal itu ya cuma satu klausa saja atau satu kalimat saja, di mana dalam satu kalimat itu cuma ada subjek dan predikat saja. Cuma ada satu, subjek predikatnya cuma ada satu. Terserah kalian mau tambahin dengan ada objek, ada keterangan, ataupun lain boleh. Yang penting dalam satu kalimat tunggal itu cuma ada subjek dan predikat. Tidak ada dua subjek dan predikat, gitu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan struktur gramatikalnya itu ada yang namanya kalimat majemuk. Nah, ini saya terangkan di sini untuk kalimat majemuk, gitu ya. Dimana kemarin saya sudah membaca kolom komentar kalian, ada yang menanyakan di prodi IPA kalau nggak salah, saya lupa namanya, gitu kan. Menanyakan, gitu kan, Pak, kalimat majemuk itu seperti apa? Nah, ini kalimat ya, ini kita berbicara kalimat majemuk, bukan kata majemuk, karena kata majemuk itu berbeda dengan kalimat majemuk. Nah, kalau dalam kalimat majemuk, dalam bahasa Indonesia itu dikenal, entah dalam bahasa Inggris juga sama, gitu ya, dikenal adanya kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kemudian ada kalimat majemuk campuran. Yang namanya saja setara, setara itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Namanya juga bertingkat. Kalau yang bertingkat berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian kalimat majemuk campuran, namanya juga campuran, berarti ya dicampur-campur. Contohnya, kalimat majemuk setara merupakan bentuk kalimat yang memiliki dua atau lebih kalimat tunggal. Iya, contohnya saya berikan contoh saja. Negaranya kaya, tetapi rakyatnya miskin. Negaranya, sebentar, gitu ya. Negaranya subjek, ya, kaya, predikat. Tetapi konjungsi, ya. Kemudian rakyat, predikat, subjek lagi, miskin, apa? Predikat. Berarti dalam satu kalimat ini terdapat ada subjek, ada predikat, kemudian ada konjungsi, kemudian ada subjek lagi, kemudian ada predikat. Nah, sejajar. Ini yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Kedudukan antara satu klausa dengan klausa yang lain itu sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Beda halnya jika kita berbicara kalimat majemuk bertingkat. Namanya saja juga bertingkat. Berarti ada yang di atas dan ada yang di bawah. Jadi ini dalam kalimat majemuk ini ya biasanya terdiri dari ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Misalkan, ini para rider MotoGP berjuang meraih kemenangan ketika Marquez absen cedera. Para rider MotoGP subjek, berjuang predikat, meraih kemenangan pelengkap, gitu ya. Kemudian ketika Marquez absen cedera, keterangan. Ya, ini kan keterangan, ya. Nah, dalam keterangan ini masih ada subjek, ada predikatnya. Nah, karena ada subjek dan predikatnya, jadi karena ada subjek predikatnya, ini ada subjek predikatnya dalam keterangan, jadi bentuknya kan seperti ini. Subjek, predikat, kemudian ada apa tadi? Pelengkap ya, pelengkap. Kemudian setelah pelengkap, kemudian ada keterangan. Nah, ternyata di dalam keterangan ini masih ada subjek dan minimal ada subjek dan predikat. Ini yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Karena bertingkat, ini ada di atas, kemudian ini ada di bawah. Meskipun subjek dan predikat, tapi kedudukannya ada di bawah keterangan.
Oke ya, paham ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Yang namanya kalimat majemuk campuran ya gabungan antara setara, kemudian ada juga yang bertingkat. Ya, kalian lihat saja, mahasiswa melakukan aksi demo dan para pekerja melakukan aksi mogok kerja. Mahasiswa, subjek, melakukan predikat, gitu ya. Aksi demo, objek. Ini ini apa ini? Ini konjungsi. Para pekerja, subjek, melakukan predikat, aksi mogok kerja, objek. Kemudian ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR, ini adalah keterangan. Di dalam keterangan masih ada Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR, subjek, predikat, pelengkap. Jadi ada subjek, predikat, itu ya. Kemudian apalagi tadi objek. Kemudian ada konjungsi. Kemudian ada subjek lagi, ada predikat, ada objek. Ini setara. Kemudian, oh ternyata masih ada keterangan. Oh, di keterangan masih ada subjek, predikat, kemudian apa tadi? Pelengkap. Ini bertingkat. Nah, ini yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Paham ya? Ya, paham. Bagus, Sitian. Nah, nanti saya akan memberikan ini tagihan. Silakan nanti kalian silakan kalian uraikan dan kalimat majemuknya atau kalimat ini strukturnya bagaimana. Siapa tahu nanti saya keluarkan di UTS dan jadi kalian mau tidak mau harus paham dengan kalimat majemuk, entah itu kalimat majemuk setara, bertingkat ataupun kalimat majemuk campuran. Oke, next. Oke, berarti materinya sudah habis gitu ya. Oke, materinya mungkin sampai di sini gitu ya materi untuk kalimat efektif. Tidak perlu dulu daripada kalian mabuk tentang materi kalimat efektif ya, karena sebenarnya masih ada lagi gitu ya. Tapi cukup sampai di sini dulu untuk materi kalimat efektif. Yang selanjutnya ada tagihan untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini, yaitu link untuk tugas yang ke-4. Sekali lagi saya sampaikan, jangan WA saya, kalian bilang nih Pak, linknya nggak bisa, sudah berkali-kali nggak bisa, padahal teman yang lain bisa. Jadi sebelum tanya ke saya, tanya dulu ke teman yang lain bisa nggak. Kalau teman-teman semua nggak bisa, baru sampaikan ke saya. Saya sampaikan sekali lagi, silakan dari link yang sudah saya sampaikan ini, silakan ditulis sama persis. Tidak boleh ada yang beda. Entah dari tanda bacanya, entah dari besar kecilnya, nggak boleh ada yang berbeda. Silakan ditulis dengan sama. Oke? Kalau sudah sama, pasti bisa. Sebelum tanya ke saya, tanya ke teman kalian dulu bisa atau enggak. Itu ya. Oke, silakan diakses, kemudian silakan dikerjakan tagihan-tagihan yang ada di link tugas yang ke-4. Oke, yang terakhir gitu ya. Oh, ternyata yang tadi saya sampaikan gitu kan. Untuk mata kuliah ini lumayan agak spesial karena saya memberikan giveaway untuk mata kuliah khususnya untuk materi kalimat efektif. Dan giveaway-nya apa? Ngomongnya belepotan itu ya. Giveaway-nya apa? Yaitu ya ini. Uraikanlah dua kalimat berikut sesuai dengan struktur kalimatnya, kemudian jelaskan kenapa demikian. Satu, dia belajar sampai larut malam. Kemudian yang kedua, dia belajar sampai mati. Silahkan kalian uraikan. Dan dari dua kalimat ini, silahkan diuraikan subjek, predikatnya, atau uraikan struktur dari dua kalimat ini. Kemudian, berikan keterangan dari apa yang sudah kalian kerjakan itu. Kenapa ini subjek, predikat, objek, keterangan, atau ini kenapa subjek, predikat, pelengkap, sampaikan alasannya. Ya, jawaban yang betul ya akan saya pilih dua orang, di mana dua orang tersebut itu masing-masing akan memperoleh pulsa sebesar 50.000. Dan akan saya sampaikan setelah ujian tengah semester siapa pemenang dari giveaway untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini. Silahkan dikerjakan, silahkan dicari tahu, kemudian silahkan gitu ya jawaban kalian ditulis di kolom komentar.
Jadi untuk hadiah ini tidak hanya untuk mahasiswa UST saja, tidak hanya dari jurusan yang ada bahasa Indonesianya saja. Yang lain untuk umum juga saya persilahkan. Gitu ya, semangat ya untuk giveaway pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa menjawab dengan betul oleh hadiah pada kesempatan perkuliahan kali ini. Oke, terima kasih perkuliahan pada kesempatan kali ini sudah saya anggap cukup. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.